Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan-Nya yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak terasa, terang ada di minggu terakhir di bulan Mei. Minggu depan terang ada di bulan Juni, bulan ke-6. Kita percaya kita ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Ada begitu banyak hal yang orang alami dalam hidup ini. Suka duka orang alami. Keberhasilan, kegagalan, apapun yang orang alami, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Sehingga ada sukacita, ada kebahagiaan. Kita ada di rumahnya yang kudus untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus di mana jemaat Roma sedang mengalami tekanan dan penderitaan. Dalam tema perenungan kita di minggu yang berjalan ini adalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Roma ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, mereka yang ada di Roma ini telah mengalami tekanan-tekanan, baik dari orang Yahudi maupun dari orang Roma itu sendiri. Sehingga Paulus mengirimkan surat ini untuk menasehati jemaat yang ada di Roma, untuk mengingatkan mereka bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan dan situasi yang sedang mereka alami, yaitu agar mereka tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak seharusnya menyesal menjadi umat Tuhan hanya karena kesulitan hidup yang mereka hadapi. Di sini Paulus menegaskan yang pertama, kemuliaan yang akan datang melampaui penderitaan yang dialami sekarang ini. Karena mempertahankan iman dan hidup benar di hadapan Allah. Sini Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang bersalin. Orang sebagai ibu-ibu yang pernah melahirkan, bagaimana mau bilang kok penderitaan, tidak kan? Ketidaknyamanan ketika orang sedang mengandung selama 9 bulan. Terkadang rasa mual, rasa pusing yang orang alami. Puncaknya ketika menjelang orang melahirkan, ketika orang anak itu selalu di luar, yang pasti ada kebahagiaan. Orang mulia, orang baik, sehat, kuat, ada kegembiraan dan ada sukacita. Yang tadinya orang merasa ketidaknyamanan dalam orang selama mengandung 9 bulan, tetapi ada sukacita yang orang boleh saksikan, orang boleh lihat, orang bayi lahir dengan selamat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga
dalam kehidupan yang kita alami, yang kita jalani, yang penuh dengan penderitaan. Sekarang ini tak sebanding dengan pengharapan surgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita tidak pernah sendiri memikul beban, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai dan membantu kita. Kita berdoa kepada Bapa, Roh Kudus menolong, menuntun dan membimbing kita menuju pengharapan itu, dan Roh Kudus bahkan membantu kita menyampaikan segala keluhan kepada Bapa melalui doa. Karena kita sendiri dalam segala kelemahan kita tidak sempurna dalam hal berdoa. Roh Allah menolong kita untuk berdoa. Roh Allah juga mengajar kita bahwa Allah sendiri turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia selalu menolong dan menuntun dan memandu kita untuk melewati segala keadaan hidup lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Allah selalu bekerja untuk menyatakan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Sekalipun terkadang kondisi yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita, tapi percayalah bahwa umat pilihan Allah tidak akan pernah kehilangan kasih-Nya yang seperti kasih-Nya yang sempurna, yang telah terbukti dari kasih Allah, dari kasih Kristus yang telah rela mati bagi kita umat-Nya yang berdosa. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali bagi kita untuk belajar memahami cara kerja Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari berbagai persoalan, tantangan, bahkan penderitaan. Tapi justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Ia membuat kita semakin dekat kepadanya dan belajar untuk bergantung kepadanya. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman kita pun tidak bekerja, tidak bertumbuh secara maksimal, bahkan seringkali
membuat kita manusia melupakan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Namun kita harus ingat, saudara-saudara, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita sebagai manusia menginginkan segala sesuatu serba gampang, serba mudah, cepat selesai, serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani proses. Proses itulah kita dibentuk, kita diperlengkapi, kita dipersiapkan sesuai dengan rencana Allah. Proses Tuhan seringkali tidak mudah. Proses Tuhan seringkali menyakitkan, tetapi di balik proses itu kita akan melihat ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Di saat penderitaan dan pergumulan datang dalam kehidupan kita, entah itu pergumulan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, pergumulan dalam usaha kita, pergumulan dalam pekerjaan kita, pergumulan dengan trompet anak-anak, pergumulan dalam pelayanan. Tentunya terang menghadapi itu dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang. Dia selalu menolong. Di saat ada hal-hal yang buruk, pergumulan yang Tuhan izinkan, dalam hidup kita justru membuat kita kadang ketika pergumulan datang bertubi-tubi, kadang terlalu jauh dari Tuhan. Kadang ada kekecewaan, putus asa, bahkan kehilangan pengharapan. Sesungguhnya firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang tetap mengasihi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan apapun yang kita alami, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan, orang yang kita tidak akan pernah goyah ketika Allah kita hadirkan dalam kehidupan kita. Iman kita tidak akan goyah karena Allah selalu menolong kita. Dengan berbagai situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan, dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman. Dia tetap akan berusaha, tetap bekerja, tetap percaya bahwa Tuhan
sanggup mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi sesuatu yang baik dan mendatangkan berkat. Karena itu saudara-saudara, yakinlah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kembali dengan kesempatan puji-pujian.